Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat ya. Hari ini kita masuk ke tema 9, subtema yang ketiga, pembelajaran 1-3. Silakan kalian persiapkan buku dan alat tulis. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Jadi kalau manusia tidak melestarikan alam, maka alam akan rusak dan menimbulkan permasalahan yang bisa mengakibatkan manusia menjadi rugi. Nah, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam? Ya, berikut ini adalah masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, terjadinya erosi. Erosi merupakan gejala alamiah dan sering disebut erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Jadi, kalau kalian melihat ada rumah di pinggir sungai, itu sebenarnya sangat berbahaya ya, karena sewaktu-waktu tanah tersebut bisa tergerus air sungai dan terjadi erosi. Yang kedua yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian yang baik. Yang ketiga, perburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar melakukan perburuan liar. Mereka memburu hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan pada jenis hewan atau tumbuhan tertentu. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang keempat yaitu pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Kita akan membahas yang pertama, pencemaran tanah. Pertanian yang menggunakan pupuk buatan dan pestisida menyebabkan pencemaran tanah. Sisa pupuk dan pestisida mengandung bahan-bahan kimia. Jumlah bahan kimia yang ada pada pupuk dan pestisida yang berlebihan merupakan racun bagi tumbuhan, manusia, dan hewan. Yang kedua, pencemaran air. Bahan-bahan pencemar dapat tercampur dengan air dalam banyak cara, secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran air dapat terjadi melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan insektisida yang digunakan manusia dalam pertanian. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal dan membahayakan lingkungan. Hal tersebut bisa diperoleh dari beragam aktivitas manusia sehari-hari, misalnya dalam produksi dan penggunaan kendaraan bermotor. Kalian bisa lihat di situ ada bus kota ya, knalpotnya mengeluarkan asap yang sangat hitam. Nah, ini adalah contoh pencemaran udara. Dan yang keempat atau terakhir ini adalah pencemaran suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat. Kebisingan dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian dan depresi. Yang kelima yaitu kerusakan hutan. Sepanjang daerah Khatulistiwa, hutan di Indonesia membentang antara satu pulau ke pulau lainnya. Itulah sebabnya Indonesia sering disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Hutan di Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Fungsi hutan yang lainnya adalah sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, penyubur tanah, tempat hidup berbagai jenis hewan, serta tempat menyimpan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan. Namun hutan dapat mengalami kerusakan.
Apakah yang akan terjadi jika hutan mengalami kerusakan? Beberapa akibat dan dampak dari kerusakan hutan antara lain: yang pertama, terganggunya tata air. Tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa salah satu fungsi hutan adalah sebagai pengelola tata air. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Air hujan yang masuk ke dalam tanah tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah. Jadi, tanah yang baik itu kalau hujan tidak banjir dan kalau musim kemarau tidak kering, tidak terlalu kering. Tetapi kalau musim hujan banjir, kemarau terlalu kering, itu berarti tanah tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. Jika hutan rusak, tentu saja akan berdampak juga pada ekonomi masyarakat. Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika tidak mempunyai hutan. Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa kerugian negara sangat besar akibat penebangan liar. Yang ketiga, perubahan iklim dan pemanasan global. Ini juga bisa terjadi jika hutan rusak. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Disebut demikian karena hutan merupakan penghasil oksigen dan pendaur ulang karbon dioksida. Jika telah rusak, hutan tidak dapat menjalankan fungsinya mendaur ulang karbon dioksida. Jika karbon dioksida di udara semakin tinggi, maka terjadilah efek gas rumah kaca. Yang keempat, kerusakan ekosistem darat dan laut. Tentu saja ya, jika hutan rusak, ekosistem yang ada di hutan, baik di darat maupun laut, akan terjadi kerusakan. Nah, akibat dari kerusakan hutan terjadilah erosi dan banjir yang membawa sedimen ke laut sehingga merusak ekosistem laut. Kalau hutan rusak, dapat juga mengakibatkan abrasi pantai. Jika pohon-pohon di pesisir pantai ditebang, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan pantai. Salah satu fungsi hutan bakau atau mangrove maupun hutan pantai lainnya adalah menjaga daerah pantai dari hempasan ombak laut. Ombak laut yang menerjang pesisir pantai dapat menyebabkan abrasi pantai. Jadi pantai itu akan semakin landai, ya, karena tidak ada pohon-pohon yang menahan. Selanjutnya, intrusi air laut. Air laut dapat meresap sampai ke darat jika hutan-hutan di pesisir pantai rusak. Hal itu diperparah dengan adanya aktivitas manusia mencari air sebagai kebutuhan hidup rumah tangga yang menyedot terus persediaan air tanah tanpa adanya keseimbangan infiltrasi atau masuknya air ke dalam tanah dari air hujan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran suara ya. Itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan. Nah, berikut ini adalah cara aman berkendara sepeda motor di dalam kota. Mengendarai sepeda motor di dalam kota jangan dianggap mudah. Kalian harus lebih hati-hati karena kepadatan lalu lintas dan banyaknya pejalan kaki. Berikut beberapa kiat untuk berkendara menggunakan sepeda motor di dalam kota yang aman. Yang pertama, kalian harus membuat diri kalian terlihat oleh mereka. Maksudnya, kalian harus terlihat oleh siapapun. Jadi, mereka tahu kalau kalian sedang berkendara. Kenakan warna-warna yang cerah, terutama pada helm dan jaket. Yang kedua, tetap berada di zona terbuka. Kendarai sepeda motor tetap berada di jalur aman. Perhatikan sekeliling. Jangan hanya fokus menatap lurus ke depan, tetapi sesekali boleh lihat ke kanan, kiri, ataupun belakang untuk mengetahui lingkungan dan kondisi jalan. Mencari celah dan solusi di jalan. Perhatikan kondisi jalan dengan mencari cara untuk bisa menghindari dan melewati mobil-mobil berukuran besar. Tentu saja ini dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, jangan menyalip dari jalur kiri. Jangan beranggapan bahwa dengan mengedipkan lampu sein dari sebelah kiri, pengemudi atau orang lain akan melihat kalian. Perhatikan pengemudi lain dengan melihat sekeliling untuk menambah kecepatan, melakukan pengereman pada saat yang tepat, dan tetap mendahului kendaraan lain dari jalur kanan. Menjaga sinyal disiplin.
Perhatikan lampu sinyal pada kendaraan kalian jika tidak memiliki sistem otomatis. Selalu pastikan berada di posisi yang benar. Dan yang terakhir, kendalikan emosi. Nah, ini juga penting ya. Jangan terlalu agresif dan terburu-buru saat berkendara. Gunakan sinyal di kendaraan. Bahkan jika perlu, gunakan tangan untuk memberi tanda, terutama saat memotong jalur atau berbelok. Mari menambah wawasan dengan membaca teks berjudul Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian masyarakat akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Dengan adanya air, dengan adanya Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air makin berkurang. Padahal jumlah penduduk makin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat dilihat dari gambar piramida kebutuhan air berikut ini. Ya, untuk minum diperkirakan sekitar 10 liter per hari. Untuk memasak 20 liter per hari. Kebersihan diri atau mandi 30 liter per hari. Mencuci pakaian jadi 40 liter. Untuk membersihkan rumah 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga atau bercocok tanam sekitar 60 liter dan sanitasi sekitar 70 liter. Jadi inilah banyaknya air dalam kebutuhan manusia per hari yang bisa kita lihat dari piramida kebutuhan air. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Pencemaran air lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air menjadi penyebab masalah krisis air bersih. Tidak hanya di musim kemarau, pada musim hujan pun krisis air bersih tetap menjadi masalah. Pada saat musim hujan, genangan air yang melimpah menyebabkan sumber air menjadi terkontaminasi dan tidak dapat dikonsumsi. Nah, berikut ini adalah contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air. Yang pertama, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai, membangun tempat penampungan air, dan membangun sumur resapan atau biopori. Pencemaran air dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dan kelestarian alam. Contohnya, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah. Jika masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme ini akan menimbulkan penyakit. Air yang beracun sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Racun ini bisa berasal dari limbah kimiawi dari rumah tangga, industri, pestisida dari kegiatan pertanian. Selanjutnya, kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak untuk kehidupan manusia. Contohnya, berkurangnya populasi ikan di sungai dan laut. Untuk menjaga kelestarian air, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama tentu saja menggunakan air bersih dengan hemat, membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mencemari air, mengadakan pengolahan limbah yang benar, melakukan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya,
mengadakan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan lingkungan air dan peranan air dalam kehidupan umat manusia, membersihkan daerah sumber-sumber air bersih dari sampah, menciptakan lingkungan asri yang dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri, dan menjaga ketersediaan air bersih di dalam tanah. Saat ini, energi yang paling banyak digunakan manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Coba kalian bayangkan, berapa liter minyak bumi yang dihabiskan untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik setiap hari. Itu sangat banyak, bukan? Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berubah secara perlahan-lahan selama jutaan tahun yang lalu. Jika habis, minyak bumi dan batu bara tidak bisa diperbaharui lagi. Adakah energi yang tidak habis dan tersedia selalu secara melimpah di sekitar kita? Energi itulah yang disebut dengan energi alternatif. Berikut ini contoh energi alternatif. Yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya. Saat ini, sel-sel surya dapat dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel. Yang kedua yaitu air. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai. Kemudian, air dari bendungan diarahkan menuju turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA. Prinsip dari pembangkit listrik tenaga air adalah jarak jatuhnya air ke turbin dari jumlah air yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebuah PLTA sangat bergantung pada pasokan air. Yang ketiga yaitu panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Panas bumi muncul di permukaan sebagai akibat aktivitas gunung berapi. Terdapat 3 sumber utama panas geotermal, yaitu uap alam, air panas, dan batuan panas. Selanjutnya, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Energi angin adalah energi yang berasal dari embusan angin. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang kelima, biomasa. Biomasa adalah massa tumbuhan dan hewan yang dapat memberikan energi. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup. Di antaranya adalah sisa-sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Instalasi biomasa dapat dibangun dari tangki kotoran manusia dan hewan. Gas yang keluar dari instalasi ini disebut biogas. Gelombang laut. Gelombang laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi gelombang laut dapat diubah menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang tema 9 subtema 3 hari ini. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan, kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam yang terkait dengan air dan udara. Ya, harap semuanya dapat dipahami dengan baik dan bisa kalian contoh, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.